lagi dengan saya, Bang Mandor, di acara Mojo Inspirasi Tribun Jambi. Kali ini kami bertemu dengan tamu istimewa. Beliau seorang politisi muda, perempuan. Masih muda, dia menjabat sebagai Ketua Dewan di Kabupaten Batanghari. Nah, ini dia beliau. Selamat sore Mbak Yasmin. Selamat sore. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Capek sekali sore ini kelihatannya. Iya, saya yang minta maaf karena menunggu lama. Iya. Mbak Yasmin, gimana ini? Apa pengalaman Mbak Yasmin dalam 2 tahun ini ya? Iya. 2 tahun ini aktif di politik. Apa yang bisa tersarikan dari kegiatan sehari-hari? Ya, betul. Bang Mandor lah ya, saya panggilnya Bang Mandor. Jadi saya sebenarnya sendiri memang bisa dibilang baru ya. Bisa dibilang baru untuk menduduki jabatan Ketua DPRD, anggota DPRD, kemudian dipercaya oleh Partai Amanat Nasional, dalam hal ini tempat perahu saya. Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan mandat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Dan alhamdulillah juga memang menjadi Ketua DPRD termuda nih, Bang Mandor, se-Indonesia. Se-Indonesia? Ya, karena waktu diberikan mandat itu saat usia 24 tahun. 24 tahun, dan memang dapat kepercayaan luar biasa ya, karena sebenarnya bisa diapresiasi juga nih Partai Amanat Nasional, karena memang dari sepengetahuan kita bahwa ruang-ruang milenial itu diberikan sangat luas sekali oleh Partai Amanat Nasional kepada anak-anak muda untuk dapat memimpin, diberikan mandat yang besar. Artinya tidak semua partai yang bisa memberikan peluang itu bagi anak muda gitu loh. Artinya alhamdulillah memang saya berdiri di tempat yang tepat, dan insya Allah juga diberikan jabatan yang bukan jabatan ya, tanggung jawab dan mandat yang besar untuk khususnya Kabupaten Batanghari untuk mengerjakan dan menyelesaikan PR-PR yang ada mungkin di Kabupaten Batanghari. Waktu itu umur 24 di tahun 2019 ya? 2019. Berarti sekarang menjelang 2020 menjelang 26 ya? Ya, 26. Nah, itu belum 26 ya, belum ya. Sekarang masih 25 loh. Itu kapan tepatnya Mbak Yasmin tertarik di politik tuh? Sebenarnya kalau dibilang tertarik, karena saya dibesarkan oleh keluarga politik sebetulnya. Orang tua saya juga sebenarnya pegawai negeri ya, orang tua saya dua-duanya pegawai negeri, tapi memang dari keturunannya emang dari dunia politik gitu. Artinya memang kakak kandung saya juga anggota DPR di Kota Jambi. Jadi memang sudah biasa juga dalam lingkup perpolitikan Provinsi Jambi ini gitu loh. Tapi memang kenapa di Batanghari gitu loh? Karena kebetulan memang suami saya juga berdomisilinya di Batanghari, dan mungkin kesempatan untuk berbuat itu ada di Batanghari. Jadi memang ada pepatah juga mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berpijak saat ini, disitulah kita bisa memperjuangkan, menjunjung tinggi marwah daerah tempat kita di sedang berdomisili gitu. Bisa dikatakan ini yang pertama ya, langsung di karir politik. Betul. Di usia 24 tahun langsung ditunjuk sebagai ketua DPRD. Iya, betul. Sebenarnya juga tidak terencanakan sebelumnya. Artinya memang maju dalam kontestasi pemilihan legislatif, kemudian juga tidak mentargetkan artinya harus menjadi ketua DPRD, karena saat itu kan kita kontesnya itu rivalnya lah ya, bukan rival ya, apa sih bahasanya gitu yang lebih enak ya. Artinya kan di waktu itu partai penguasa di Batanghari kan Golkar gitu loh. Nah, jadi memang sebenarnya target secara memaksakan sesuatu tuh nggak ada gitu loh. Cuman memang mungkin dipercaya Partai Amanat Nasional untuk dapat menduduki parlemen tertinggi di Kabupaten Batanghari. Nah, itu sih.
kikuk nggak sih pertama kali? Pasti. Kalau bicara kikuk pasti, karena di dalam tubuh legislatif ini, khususnya di Parlemen DPRD Kabupaten Batanghari, tentu ada yang sudah 2 periode, 3 periode, bahkan ada yang ya paling ini 3 periode lah ya, yang paling pengalaman gitu 3 periode. Artinya kita baru 1 periode, ya cukup kikuk lah menghadapi semua yang ada di dalam tubuh parlemen ini gitu loh. Cuma memang dari waktu ke waktu tentunya memang banyak pembelajaran, kemudian juga banyak pengalaman yang bisa memperkaya diri kita, baik itu dari segi intern maupun ekstern. Kemudian juga pengetahuan baik itu dari segi lingkungan se-Kabupaten Batanghari ini akan menjadi lebih luas pengetahuannya. Artinya dulu yang saya cuma tahunya di Bulian, Batian 24, hari ini saya juga sudah tahu banyak hal. Sampai yang terkecil karena memang legislator ini sebetulnya adalah dokter ya. Saya bisa bilang ini dokter gitu loh. Karena memang seluruh penyakit permasalahan yang ada di Kabupaten Batanghari ini memang ngadunya itu ya ke DPR gitu loh. Artinya semua permasalahan, baik itu sengketa lahan, kemudian masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya, semuanya bermuara di sini gitu loh. Selaku lembaga legislatif ya. Kalau boleh tahu apa sih background Mbak Yasmin nih yang sebelumnya? Kalau background saya sebelumnya mungkin kebanyakan juga udah tahu bahwa saya sebetulnya dulu adalah news anchor. News anchor itu adalah baca berita ya. Baca berita, jurnalis lah. Iya. Pers juga lah gitu. Pers Saya juga. ada kartu pers soalnya. Saya dulu pers, sempat di beberapa stasiun TV lokal Provinsi Jambi. Makanya mungkin setiap kayak turun ke desa-desa juga kayaknya pernah lihat. Memang mungkin nggak pernah ketemu gitu, cuma pernah lihat di TV kali ya, nonton berita gitu kali. Juga kalau dulu sempat jadi redaktur berita gitu loh. Redaktur berita artinya menyusun berita-berita juga. Jadi memang kayak benar-benar kayak pers lah. Bener pers, jurnalis lah. Ada pengalaman selama memimpin Batanghari ini, pengalaman menjadi jurnalis di pers itu ada manfaatnya nggak tuh? Pastilah, pasti banyak sekali lah. Gimana Pasti itu banyak ceritanya? sekali. Artinya saya pernah marah sekali dengan salah satu jurnalis karena kita kan lahir dari sana ya gitu loh. Artinya banyak pengetahuan yang sebenarnya kita tahu dan mereka juga tahu, tapi karena pers ini kan ada kode etik ya. Etiknya. Ada kode etiknya, dan saya pernah sempat marah sekali karena kalau bicara tanda kutip artinya apa yang benar-benar keluar dari mulut kita ya. Artinya tidak bisa diartikan dengan argumentasi mereka itu adalah artinya sama gitu loh. Dimanipulasi dalam artian yang menurut kami argumentasi ini sama kok. Menurut kami makna dari si garis kutip ini adalah sama, tanda kutip ini dengan yang ibu sampaikan dengan yang kami tulis ini sama. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Jadi yang bagi saya yang namanya tanda kutip adalah apa yang betul-betul keluar dari mulut saya gitu loh. Kalau saya bilang bagus sekali artinya bagus sekali. Kalau saya bilang apresiasi artinya apresiasi. Tapi sebenarnya bicara bagus sekali dan apresiasi kan satu hal yang berbeda ya gitu loh. Cuman banyak hal lah, banyak hal yang membuat saya betul-betul risau lah dengan kawan-kawan di pers. Apalagi kemarin juga 2019 ya. 2019 kan kita masuk tahun politik nih, tahun politik yang mana lembaga DPRD ini adalah ya pion-pion perangnya gitu loh. Kawan-kawan 35 orang anggota DPR ini adalah prajurit perang lah artinya untuk memenangkan calonnya masing-masing gitu loh. Nah, statement saya sebagai ketua DPRD selalu mudah dipelintir. Artinya saya selalu bilang bahwa pers itu harus pers itu harus netral. Apalagi dalam menyajikan berita ya kan gitu. Jangan sampai nanti akan memicu
banyak hal yang tidak semestinya terjadi dan tidak seharusnya dan tidak seperti yang dibayangkan gitu loh. Karena terkadang nih judul berita berbeda dengan isi berita gitu loh. Jadi itu yang bikin saya sering kecewa lah, atau perlu dikoreksi lah lagi lebih lanjut lagi masalah pers ini di Batanghari khususnya gitu. Cuman kalau dibilang bagus, yang bagus banyak sekali. Ya bagus, netral dan membangun banyak sekali gitu loh. Cuman pasti ada lah ya, maksudnya dari segi misalnya 100 mungkin ada 10 gitu kan. Oh, iya, iya itu. Dulu ceritanya gimana Mbak Yasmin? Dulu waktu jadi jurnalis, kemudian sampai pada titik memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Sebenarnya ya itu sih, sebenarnya karena satu adalah lahir dari keluarga politik. Saya juga emang dari awal juga saya emang mau terjun ke politik gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak terbayangkan saja mungkin di Batanghari muaranya gitu loh. Dan dipercayanya di sini gitu loh. Nah, kemudian juga bergulir setelah saya hampir 4 tahun di salah satu stasiun TV. Kemudian saya menikah, kemudian saya hamil umur usia kandungan itu 5 bulan, kan udah kayak kelihatan ya, sudah mulai kelihatan. Akhirnya saya resign, kemudian juga karena dalam kontrak kerja dari biasalah mungkin yang kerja di TV pasti paham di kontrak kerja itu tidak boleh bergabung dalam partai politik, kemudian juga tidak boleh bergabung dalam lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya gitu loh. Akhirnya karena memungkinkan saya juga waktu itu masuk dalam, karena udah hamil sih intinya, karena lagi udah kelihatan, saya resign, kemudian kembali ke dalam kodratnya, artinya menjadi seorang istri. Waktu itu lagi hamil besar juga kan. Nah kemudian berjalan, waktu itu masuk dalam tahapan pemilihan legislatif. Ya iseng-iseng daftar lah. Iseng-iseng daftar. Ya kalau dibilang iseng juga bohong ya. Maksudnya memang ya dari hasil pembicaraan singkat dan memungkinkan, akhirnya majulah dalam kontestasi politik di 2019 lalu dalam pemilihan legislatif. Saat itu saya memang maju di Dapil 3 Batanghari, itu adalah Batin 24 dan Muara Tembesi. Nah itu. Saya lihat Mbak Yasmin di profilnya penari. Oh iya. Kemudian model. Yeah. Nyanyi juga bagus. Ya kan? Ini kan lingkungan seni yang lembut gitu ya. Kemudian masuk pada wilayah politik yang sangat beda nih di sana, karena ada perdebatan dan macam-macam. Ada intrik gitu. Ini kan jomplang nih. Itu ada shock culture nggak waktu? Sebenarnya salah sih kalau dibilang gitu, karena kehidupan ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan. Ya kan gitu ya. Menyeimbangkan apa yang ada dalam diri kita. Kadang apa yang dinilai lembut, apa yang dinilai ya ibaratnya kalau kata orang ada baik pasti ada buruk, kemudian ada hitam, ada putih. Artinya dalam tubuh seseorang itu kan selalu ada penyeimbang. Balancing artinya. Ya. Ketika kita bisa berperilaku baik, artinya dalam artian lembut tadi seperti yang seperti Bang Mandor sampaikan tadi ya. Ya tidak menutup kemungkinan juga saya tidak bilang bahwa politik ini harus keras gitu loh. Iya loh. Itu mungkin kelebihan politisi perempuan. Betul. Ya? Kelebihan politisi perempuan adalah kalau saya nilai seperti itu, karena tidak semua hal-hal itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang ya anarkis dan lain sebagainya gitu loh. Karena dengan penyampaian yang lembut tapi tajam pun dapat sampai pesan itu gitu loh. Jadi mungkin itu sih, mungkin itu karena contohnya misalnya nih waktu kemarin kan kita sempat dihadapkan dengan ada fenomena Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang memancing emosional kawan-kawan mahasiswa, baik itu jangankan di nasional lah ya, nasional itu dimanapun.
Nah, artinya saya langsung hadapi kawan-kawan mahasiswa di Batanghari dan tidak berujung anarkis seperti di kota-kota kabupaten lainnya gitu loh. Karena mungkin memang karena wanita mungkin ya, kemudian juga dari segi pembawaan juga nampaknya masyarakat Kabupaten Batanghari ini agak sedikit adem kayaknya gitu loh, lebih inilah mudah berkomunikasi dan lain sebagainya. Maksudnya berbeda dengan orang-orang, kan kultur orang-orang kan beda ya, pegunungan dengan di pantai kan beda biasanya kan gitu. Orang-orang di pegunungan agak mungkin lebih ini dibanding orang-orang di perairan, di pantai dan lain sebagainya gitu. Kultur lah yang berbeda. Kayaknya orang Batanghari ini adem gitu. Ya. Ada aksi, Mbak Yasmin datang nemui adem lah kayaknya. Padahal itu udah dijaga tuh Pol PP, Polres semua ini kan. Cuman ya karena itu tadi, karena kultur masyarakat Batanghari ini adem sekali gitu loh. Artinya memang mudah berkomunikasi, kemudian juga jarang berkonflik, kemudian jauh dari kata anarkis. Itu Batanghari sekali. Karena adat budayanya kental sekali. Artinya memang Batanghari ini kan merupakan salah satu kabupaten tertua ya, kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Artinya memang dari segi adat, kebudayaan, kebiasaan, semuanya tuh memang ya namanya orang tua ya, tentu banyak yang lebih ini lagi lah. Mbak Yasmin kan sebagai perempuan, ibu rumah tangga, nah tentu kan ribet ini ya, punya anak, kemudian harus mendampingi suami. Betul. Di sini juga harus ngemong masyarakat Betul. Batanghari, kemudian belum lagi di internal lembaga dewan gitu. Mbak Yasmin membagi waktu ini. Kalau saya sebenarnya kalau disuruh memilih ya, tentu saya prioritas pertama adalah keluarga. Keluarga, suami, anak adalah prioritas pertama. Tapi hari ini kita diberikan kesempatan nih. Diberikan kesempatan yang mungkin tidak datang lagi ke depannya. Nah, kita tidak tahu nih ke depan mau jadi apa lagi kan gitu. Diberi kesempatan atau tidak kan gitu. Artinya hari ini tentu kita akan saya pribadi juga akan melakukan yang terbaik dari segi apapun lah yang bisa karena waktunya lagi sekarang nih. Karena memang semua orang ini kan ada waktu capek-capeknya gitu loh. Kayak saya juga pernah ngerasa kayak ada memang masanya kita full sekali. Kegiatan kita memang tanpa celah, artinya tidak ada istirahatnya gitu loh. Cuma emang ada masanya kita memang istirahat sekali, kerjaan pun nggak ada gitu loh. Nah itulah mungkin yang saya rasakan hari ini. Kalau bicara prioritas, tetap keluarga adalah prioritas utama. Tapi hari ini diberi amanah yang besar sebagai ketua DPRD untuk mengepalai lembaga tertinggi ya, artinya lembaga tertinggi di kabupaten ini sebenarnya adalah satu kesempatan untuk kita untuk berbuat banyak, berbuat lebih, khusus yang pastinya untuk kemaslahatan dan kebaikan serta kemakmuran dari Kabupaten Batanghari sendiri dan segala isinya. Itu manusianya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Ada nggak Mbak satu hari mengalami sesuatu yang paling down gitu? Kalau mengalami sesuatu yang paling down ya semua orang pasti pernah ya. Artinya semua orang tuh punya cobaannya masing-masing gitu loh. Kayak semua orang punya waktunya dia sedang dicoba. Tapi bagaimana kita bisa melewati itu dan yakin bahwa ini bukan Tuhan lagi jahat loh, tapi Tuhan ingin angkat derajat aku sehingga aku bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa menerima lagi apa yang dianugerahkan olehnya nantinya gitu loh. Jadi ya biasalah, semua orang pasti punya permasalahannya masing-masing, semua orang punya cobaannya masing-masing, dan semua orang juga pasti pernah merasakan titik terendah dari dirinya. Tapi saya selalu pegang kata orang tua saya. Jadi dia selalu bilang bahwa ketika misalnya nih kita itu yang paling bagusnya tuh naik di fase kedua. Jadi kalau fase naiknya itu di pertama itu penuh dengan cobaan, kemudian juga
kekanak-kanakan menyikapi banyak hal. Kemudian misalnya kita jatuh terus ngedown ya, down terus pas fase naik kedua ini nih yang benar penuh dengan pendewasaan, penuh dengan penerimaan itu loh. Artinya fase kedua naik ini yang perlu dicari nih oleh setiap orang. Karena itu yang sebetulnya akan membawa kita ke pribadi yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih berhasil lagi dan menerima apapun yang diberikan kepada kita. Biasanya apa yang dilakukan Mbak Yasmin ketika menghadapi itu? Jadi gini loh, artinya misalnya nih ya, kita bicara nanti dibilang religius banget ya. Cuman jadi gini loh, misalnya kita ada masalah nih. Saya cuman lebih mendekatkan diri sama yang di atas gitu. Karena apa? Misalnya nih kita udah sholat 5 waktu, kemudian kita udah yang sunah-sunah gitu kayak sholat tahajud, sholat hajat, kemudian yang sunnah kayak puasa Senin Kemis gitu loh. Artinya tidak ada alasan lagi Tuhan ingin menghukum kita. Kan gitu ya. Ketika Allah sudah, kita yakin bahwa Allah ini tidak mungkin sih menghukum aku karena aku udah sholat 5 waktu dengan orang tua baik. Tidak ada celah-celah keburukan lagi. Jadi kita yakin bahwa oh Tuhan ini bukan hukum aku. Tapi Tuhan ini ingin angkat aku, angkat derajat aku, ingin mempersiapkan diri aku untuk jadi lebih baik lagi gitu. Wah, itu sangat spiritual. Tapi pasti nanti mikirnya pasti agak-agak sok-sok religius nih, tapi emang bener loh, emang itu loh yang benar-benar kita rasakan. Karena ketika kita sudah di tahap aku yakin aku udah, apalagi sih salah aku gitu loh, kayak lo ini padahal sudah ngelakuin yang terbaik, sudah ngikutin semua arahan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga masih ini pasti ada sesuatu yang baik di sana gitu loh. Ya bukan Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan ingin mempersiapkan diri kita untuk satu yang lebih besar lagi gitu. Oh iya, mantap sekali itu. Iya. Sekarang ini terkait dengan posisi Mbak Yasmin sebagai politisi perempuan ya. Kalau di Batanghari gimana situasinya politisi perempuan? Kalau di Batanghari cukup baik sekali loh. Bahkan sebenarnya Batanghari ini penerimaannya terhadap perempuan cukup baik. Walaupun memang secara nasional juga memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa politisi perempuan itu memang belum pernah melebihi kuantitas daripada politisi laki-laki gitu. Cuman kalau untuk di Batanghari sendiri itu sangat baik sekali karena hari ini ada 7 dari 35. Memang sih maksudnya jumlahnya sangat minim, tapi angka 7 saya pikir cukup banyak ya gitu loh untuk di Kabupaten Batanghari. Bahkan ada yang cuma 1, cuma 2 kan gitu. Angka 7 cukup banyak lah. Apa ya yang menyebabkan orang perempuan tidak terlalu banyak yang ikut politik itu? Kalau secara keilmuan saya kurang paham ya, artinya belum pernah saya baca kajian atau literatur tentang hal itu gitu loh. Pasti sudah ada penelitian juga masalah itu. Cuma memang setahu saya memang paradigma masyarakat Indonesia, artinya memang bahkan dunia gitu loh. Bahwa seorang pemimpin itu memang seyogianya laki-laki. Kemudian hakikatnya perempuan itu kan bekerja di rumah. Nah itu yang paradigma itu yang belum bergeser. Cuman saya suka musik. Karena ya cukup paham lah. Karena dari kecil juga kan basicnya dance. Tradisional tapi ya traditional dancer gitu loh. Artinya ketukan-ketukan tuh udah paham gitu loh. Kemudian juga sempat main alat musik, main piano gitu kan. Jadi suka punya ketertarikan dengan musik, tapi tidak hebat. Karena satu yang saya pegang, artinya semua orang ini, seluruh manusia di bumi ini punya keahlian dan bidangnya masing-masing. Jadi kalau satu orang itu bisa semua kan nggak adil gitu loh. Yang gitu ya kan. Jadi untuk melepas penat biasanya apa nih? Kalau melepas penat hari ini ya, jujur hari ini adalah
kan saya udah punya si kecil gitu loh. Artinya biasanya ya dengan keseharian yang sangat padat sekali, tentunya dengan sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ketua DPRD, kemudian juga sebagai seorang anak ya, karena orang tua saya juga alhamdulillah masih ada, masih ingin saya buktikan kepada mereka, banyak hal ingin saya buktikan juga kepada mereka. Sebenarnya capek sekali kan sebetulnya gitu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga dipercaya sebagai ketua DPRD gitu loh. Artinya banyak hal yang masih menjadi PR juga dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kelelahan dan kepenatan itu pasti ada, tapi sesederhana melihat anak kita di rumah tuh udah hilang gitu loh. Misalnya kalau kita lihat anak kita yang kecil tuh pulang ke rumah kayak panggil kita, kemudian menghabiskan waktu, ini udah hilang. Penat kita seharian tuh udah hilang. Nggak tahu itu magic sih sebenarnya. Kayak saya lihat tadi saya kesini mulai dari pagi itu lihat jadwal padat gitu ya. Iya betul. Saya lihat Mbak Yasmin ini suntuk banget itu, padat juga. Tapi Mbak Yasmin saya lihat biasa saja gitu ya. Iya. Apa ya bisa mengatasi itu? Saya rasa lihat apa ini orang kayak lihat itu seger-seger aja gitu. Iya. Nggak kelihatan. Aduh, apa itu ya? Mungkin karena masih muda kali ya. Kan kalau jompo juga pasti ini ya, pasti terseok-seok juga kali ya. Karena memang dari pagi sekali tadi aktivitas jam 8 pagi kan gitu. Kemudian acara di kantor, tamu, mana sekarang kan masuk bulan Syawal. Orang walaupun kita kan tidak dibolehkan halal bihalal ya dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini juga Pak Presiden Jokowi gitu. Jadi kepala daerah, kemudian unsur forum komunikasi pimpinan daerah juga tidak boleh melaksanakan halal bihalal seperti adat kebiasaannya gitu loh. Jadi mungkin ada tamu-tamu, artinya memang hari ini memang padat sekali gitu. Ada tamu baik dari bank dan lain sebagainya, jurnalis lain sebagainya. Kemudian rapat juga, kemudian tadi kedatangan Ibu Gubernur, kemudian kembali ke rapat lagi, kemudian menemui permasalahan COVID juga lagi karena wedding juga tidak boleh dilaksanakan kan di Batanghari. Mendengar keluhan, kemudian kedatangan tamu Bang Mandor dan kawan-kawan. Artinya inilah yang harus kita hadapi karena saya digaji untuk itu gitu loh. Kalau saya tidak melaksanakan itu semua, artinya saya makan gaji buta kan gitu. Oh iya. Iya. Mbak Yasmin, untuk closing statement kita sudah di akhir begini. Apa pesan moral dari pengalaman Mbak Yasmin selama ini sampai pada posisi sekarang? Yang sekiranya bisa dibagikan kepada Tribuners? Saya sebenarnya selalu punya kayak kata mutiara sih, kayak kata mutiara yang selalu saya pegang, yaitu adalah the most important thing isn't be the best but do your best, because if you do your best you can get the best of you. Jadi kayak yang terpenting tuh bukan jadi yang terbaik, tapi lakukanlah yang terbaik, karena kalau kamu lakukan yang terbaik, artinya hasilnya itu pasti adalah yang terbaik dari diri kamu. Tidak ada penyesalan di situ. Artinya semua yang kita lakukan adalah all out dari diri kita, sehingga ya seperti yang saya sampaikan tadi, 5 tahun diberi kesempatan, lakukan yang terbaik, hasilnya sehingga tidak ada penyesalan lagi di hari kedepannya gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Yasmin. Tribuners, begitu wawancara singkat kita dengan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Batanghari. Kita bisa menyerap banyak inspirasi dari beliau, tokoh muda Kabupaten Batanghari, politisi perempuan di Provinsi Jambi. Salam Tribuners, sampai ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di edisi berikutnya.